Saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Sedangkan menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata atau kalimat dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda-tanda baca. Ejaan memiliki fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus ejaan adalah untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Sedangkan fungsi umumnya adalah sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia dan sebagai landasan pembakuan tata bahasa serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sejak masa perkembangan awal sampai kini, bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis ejaan sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Kaif Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1900-an. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan pada 19 Maret 1947 menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi karena dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Mr. Suwandi. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Perkembangan politik yang kurang baik selama tahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini kurang digunakan. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun ini, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dibakukan. EYD untuk bahasa Indonesia digunakan mulai tahun 1972, sedangkan untuk bahasa Malaysia digunakan mulai tahun 1973. Pada tahun 2009, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan diganti nama dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.